Mari kita lihat dalam Alkitab tentang orang-orang yang tidak disunat. Apa kata Allah? Keturunan Abraham. Jika orang yang tidak disunat, maka harus dihukum mati. Orang yang tidak disunat, seperti yang dikatakan di sini. Jika laki-laki di antara keturunan Abraham, laki-laki yang tidak disunat, harus diputus dari umatnya. Karena ia telah melanggar perjanjian Allah. Semua yang tidak disunat harus diputus. Inilah perintah Allah kepada Abraham. Saudara Sibo ingin bertanya kepada saudara-saudari untuk memperhatikan sejenak. Kita lihat, keturunan Abraham disunat. Apakah mereka dianggap sebagai anak-anak Allah? Meskipun secara nama disebut sebagai anak-anak Allah. Umat Allah. Tetapi apakah kita tahu, setelah disunat, apakah ada kehidupan Allah di dalamnya? Tidak ada. Kehidupan Allah tidak ada di dalam keturunan Abraham. Jadi, tentu saja di dalam keturunan Abraham. Semua orang memiliki kehidupan Abraham di dalam dirinya. Tetapi apakah ada kehidupan Allah di dalamnya? Tidak ada. Meskipun sudah disunat. Namun tidak seorang pun memiliki kehidupan Allah di dalam dirinya. Mari kita lanjutkan. Dalam perjanjian baru ini. Bisakah memiliki kehidupan Allah? Misalnya, Roh Allah masuk ke dalam saudara Sibo. Apakah saudara Sibo memiliki kehidupan Allah di dalam dirinya? Ya, sudah ada kehidupan Allah. Apakah ia benar-benar anak Allah? Artinya, hanya ketika roh Allah sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita. Kitalah anak-anak Allah. Roh Kristus juga masuk ke dalam diri kita. Apakah saudara Sibo adalah anak Tuhan? Demikianlah Injil bekerja. Injil menjadikan manusia anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Kristus Tuhan? Misalnya, keturunan Abraham. Melalui hubungan suami istri menghasilkan banyak keturunan. Tetapi anak-anak Allah bukan lahir melalui cara berkembang biak. Melalui penerimaan Roh Kudus. Menerima kehidupan. Bukan berarti saat hamil karena hubungan suami istri, langsung menerima kehidupan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata, menerima kehidupan itu adalah pada saat menerima Roh Kudus. Saat itulah kita menerima kehidupan Allah. Mari kita lihat. Siapa sebenarnya anak-anak Allah? Misalnya, tentu saja, Abraham kelak akan menjadi anak Allah. Meskipun Tuhan memilih Abraham. Namun Roh Allah belum masuk ke dalam diri Abraham. Misalnya, Abraham belum bangkit dari kematian. Belum menerima Roh Bapa. Meskipun Bapa sangat mengasihinya. Namun rohnya belum ditempati oleh Roh Bapa. Jadi dalam kehidupan Abraham belum ada Allah. Baru ketika dalam kehidupan kita. Roh kita memiliki Roh Kudus Allah. Kita barulah anak-anak Allah. Roh kita memiliki Roh Kristus. Kita barulah anak-anak Kristus. Setelah kita memahami hal ini, mengapa Alkitab berkata semua yang tidak disunat harus diputus? Orang yang tidak disunat itu, artinya menolak sunat. Allah menggunakan ini sebagai lambang bahwa kehidupan Allah tidak menyertai orang tersebut. Ia tidak termasuk milik Allah. Setelah perjanjian itu dihapus, kita pun mengerti perkataan Tuhan Yesus. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini sama artinya dengan roh seseorang tidak disunat, yaitu dalam roh manusia. Dalam kehidupan manusia tidak ada Allah. Maka ia tidak memperoleh hidup yang kekal. Dalam kehidupan manusia tidak ada Allah. Dalam kehidupan manusia tidak ada Roh Kudus Allah. Dan juga tidak ada Roh Kristus. Maka ia bukanlah anak Allah dan Tuhan. Karena itulah dikatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya orang yang dilahirkan kembali yang merupakan anak-anak Allah. Bagaimana membuktikan bahwa ia adalah anak Allah? Yaitu, anak Allah. Di dalam dirinya pasti harus memiliki kehidupan Allah. Barulah, ia adalah anak Allah. Seperti halnya saudara Sibo, ketika ia masih memiliki kehidupan daging. Ketika ia masih menjadi manusia duniawi. Karena di dalam kehidupannya terdapat darah ayah jasmaninya di bumi. Darah adalah kehidupan. Memiliki darah ayah jasmaninya, maka ia adalah putra ayah jasmaninya. Tubuhnya adalah putranya. Namun sekarang, lebih lagi, ia juga adalah putra Allah dan Tuhan. Karena roh di dalam dirinya telah menerima roh Allah dan roh 9, Roh Kudus. Orang yang memiliki roh Allah dan Tuhan, sama seperti telah menerima garis keturunan, pembuluh darah rohani, Allah dan Tuhan. Barulah ia menjadi anak Allah dan Tuhan. Jadi, kelahiran kembali seseorang. Berarti ia harus menerima garis keturunan, pembuluh darah rohani, Allah dan Tuhan. Garis keturunan Allah adalah Roh Kudus, dan garis keturunan Tuhan adalah Roh Kristus Tuhan. Seseorang harus menerima Roh Kudus dan Roh Tuhan. Barulah ia benar-benar menjadi penerima kasih karunia, gereja, umat pilihan. Barulah ia menjadi keturunan Allah. Hendaklah kemuliaan diberikan kepada Bapa Surgawi dan Tuhan. Inilah rahasia.